Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadiyun nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyarul muslimin wal muslimat, para ikhwan dan akhwat, para pemirsa kajian Komering yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali pertemuan kita pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, maka tidak ada kata yang pantas untuk kita panjatkan melainkan senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan, segala taufik, hidayah, anugerah yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita sampai saat ini. Dan jikalau kita mau mencoba untuk menghitung nikmat dan anugerah tersebut, maka kita tidak akan mampu menghitungnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan akan hal ini di dalam Al-Qur'an. Allah taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jikalau kalian mencoba untuk menghitung nikmat-nikmat Allah, maka niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Karena nikmat Allah sangat banyak. Akan tetapi yang Allah perintahkan kepada kita adalah kita bersyukur, memanjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat tersebut. La in syakartum la azidannakum. Jikalau kalian bersyukur, aku akan tambah nikmat tersebut kepada kalian. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi kalau kalian kufur, maka ketahuilah sesungguhnya adabku sangat pedih. Dan di antara bentuk syukur yang paling utama dari segala nikmat dan anugerah yang Allah berikan kepada kita adalah kita memanfaatkan nikmat dan anugerah tersebut sebagai sarana, sebagai wasilah untuk kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana hal ini diungkapkan oleh salah seorang ulama kita dari kalangan tabi'in yang bernama Abu Hazm, Salama bin Dinar rahimahullahu ta'ala. Beliau pernah mengatakan, kullu ni'matin la tuqarribuka minallahi fahiya baliyah. Segala nikmat yang apabila nikmat tersebut tidak bisa menjadikan engkau semakin dekat kepada Allah, tidak bisa menjadikan dirimu semakin bertambah dekat hubunganmu dengan Allah Ta'ala,
maka ketahuilah nikmat tersebut akan menjadi salah satu sumber dan sebab kebinasaan kita baik di dunia maupun di akhirat. Maka manfaatkanlah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita ini, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat waktu luang, ya, nikmat umur, untuk kita terus bisa mendekatkan diri kita kepada Allah dan kita mengisi hari-hari kita dengan ketaatan dan amal soleh kepadanya. Amma ba'du, kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa kajian Komering yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita. Masih kita membaca kitab Al-Usul As-Salasah, ya, kitab Al-Usul As-Salasah, 3 landasan utama yang berkaitan dengan 3 pertanyaan kubur yang akan ditanyakan oleh malaikat Munkar dan Nakir tatkala kita berada di dalam kuburan kita kelak. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang ada 3 perkara yang perlu untuk kita fahami dan kita amalkan. Yang pertama yaitu bahwasanya Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan kita rizki, ya. Dan Allah tidak akan meninggalkan kita begitu saja. Namun di antara rahmat Allah Ta'ala kepada kita, Allah mengutus seorang Rasul untuk mengajarkan kepada kita tentang ad-din, yaitu tentang agama. Mungkin di zaman kita tidak ada Rasul, tapi Allah mengirim kepada kita para ulama. Allah menjadikan kepada kita para ulama, yang mana kata Nabi SAW di dalam hadis beliau pernah mengatakan, innal ulama'a warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Apa yang mereka wariskan dari para nabi, atau apa yang diwariskan oleh nabi kepada mereka? Yang diwariskan para nabi kepada mereka yaitu al-ilmu, ilmu agama. Makanya kita harus belajar, bertanya kepada mereka, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan bertanyalah kepada para ulama jikalau kalian tidak mengetahui terkhusus yang berkaitan dengan urusan-urusan agama kalian. Kemudian perkara yang kedua yang dibawakan oleh penulis, yaitu Allah tidak ridho bahwasanya Allah itu dijadikan sekutu baginya dalam masalah ibadah. Allah tidak ridho. Ya. Dan ini wajar karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Maka Allah wajar tidak ridho. Sebagaimana di dalam hubungan antar sesama manusia saja, terkadang ada sikap tidak menerima di dalam diri kita ketika orang yang kita baiki, ya, yang kita berikan kebaikan, ternyata orang tersebut lebih memilih untuk dia taat kepada orang lain daripada diri kita, ya, bahkan membanding-bandingkan kita dengan dia, padahal orang tersebut tidak memberikannya apa-apa, tidak seperti kita. Terkadang ada timbul di dalam diri kita pun rasa sakit hati seperti itu. Ya, kalau manusia saja tidak senang diduakan dalam masalah-masalah yang sifatnya itu kalau kita berbuat baik sama orang lalu kita diduakan, maka begitu pula dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang ketiga dari perkara yang telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, tidak boleh dia itu berloyalitas kepada orang-orang yang menjadi musuh-musuh Allah. Dalam konteks ini yaitu mereka orang-orang kufar, orang-orang yang membangkang, yang tidak mau taat, yang tidak mau tunduk terhadap syariat-syariat Allah. Maka tidak boleh kita menjadikan mereka sebagai teman dekat kita, karib kerabat kita, karib dekat kita.
Lebih-lebih kalau itu sudah kaitannya dengan permasalahan-permasalahan agama, maka kita harus menjauhi mereka. Tapi kalau dalam masalah urusan muamalah, jual beli, maka ini tidak ada masalah. Ya. Karena masalah jual beli ini, ya, ini adalah perkara yang hukum asalnya adalah mubah, diperbolehkan selama yang kita jual kepada mereka adalah perkara-perkara yang itu diperbolehkan oleh syariat dan bukan yang menjadi identitas dari agama mereka. Nah, ini 3 poin atau 3 hal yang perlu untuk kita pahami, yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu dan perlu untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, sekarang kita akan melanjutkan kembali apa yang ditulis oleh penulis di dalam kitabnya ini. Berkata penulis rahimahullah, yaitu Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, semoga Allah merahmati beliau. Beliau mengatakan, "I'lam, ketahuilah, arsyadakallahu li ta'ati, semoga Allah memberikan engkau bimbingan untuk terus kita mentaatinya." Jadi penulis mendoakan kita supaya Allah terus membimbing kita untuk terus taat kepada Allah Ta'ala, untuk terus bisa menjalankan ketaatan kepada Allah. Dan nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita ketika Allah memudahkan kita untuk terus bisa menjalankan ketaatan kepada Allah. Dan itulah makna dari salah satu firman Allah di dalam surat Al-Fatihah, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Apa di antara penafsiran para ulama ketika menjelaskan tentang hanya kepadamulah kami memohon pertolongan? Kata para ulama, ya, pertolongan di sini hukumnya sifatnya umum. Maka di antara bentuk memohon pertolongan kita kepada Allah Ta'ala, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam di dalam doanya. Apa kata Nabi? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, aku memohon kepadamu, bantulah aku untuk bisa terus berzikir kepadamu, untuk bisa terus bersyukur kepadamu, dan untuk bisa terus memperbaiki kualitas ibadahku kepadamu. Nah, 3 permintaan Nabi, bisa terus berzikir, bersyukur, memperbaiki kualitas ibadah, ini adalah bagian daripada ibadah. Maka dari sini para ulama mengatakan, ibadah yang kita lakukan tidak akan bisa kita tunaikan, amal soleh tidak akan bisa kita lakukan, tidak akan bisa kita kerjakan, kecuali semua itu butuh bimbingan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ada orang yang rumahnya dekat masjid, dengar azan di masjid, hayyalas sholah, hayyalal falah, tapi toh nyatanya dia tidak berangkat ke masjid. Tapi ada orang yang rumahnya 1 kilo dari masjid, Allah mudahkan dia berangkat ke masjid untuk memenuhi seruan Allah Ta'ala. Apa yang membedakan di antara keduanya? Padahal kalau berbicara masalah jarak, ya seharusnya yang lebih utama untuk ke masjid adalah yang dekat rumahnya dengan masjid. Namun ternyata yang dekat rumahnya dengan masjid tidak kunjung datang ke masjid. Apa yang menjadi perbedaan di antara keduanya? Disitulah letak pertolongan Allah, taufik dari Allah Ta'ala. Dan Allah memberikan taufik dan pertolongannya kepada siapa-siapa yang bersungguh-sungguh meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi saya mendoakan kita. Ya. Lalu beliau mengatakan, annal hanifiyata millata Ibrahim. Bahwasanya al-hanifiyah, yaitu agamanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu, ya, agamanya Islam. Namun di satu sisi mereka agama Nabi Ibrahim itu dikatakan al-hanifiyah. Ya. Bahwasanya agamanya Nabi Ibrahim, apa agamanya Nabi Ibrahim itu? An ta'budallah
wahda mukhlishan lahuddin, yaitu engkau beribadah kepada Allah semata dan engkau mengikhlaskan seluruh amal ibadahmu hanya untuk Allah Ta'ala. Ya. Jadi agamanya Nabi Ibrahim itu mengajak kita untuk kita beribadah hanya kepada Allah, untuk kita beramal lillahi ta'ala, untuk kita menyembah hanya kepada Allah, dan benar-benar membangun amal ibadah kita ini di atas keikhlasan kepadanya. Itulah agama Nabi Ibrahim. Ya, dan tidak hanya agamanya Nabi Ibrahim, tapi seluruh para rasul, seluruh nabi dan rasul, ya, semuanya satu, sepakat berada di atas satu misi. Ya. Berada di atas satu misi. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim pada surat An-Nahl ayat yang ke-36, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh tidaklah kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, melainkan misi mereka satu. Visi misi mereka itu satu. Maka kalau ditanya apa visinya Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh alaihissalam, kita jawab visi mereka dan misi mereka sama seperti apa yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Mengajak manusia untuk mengikhlaskan ibadahnya hanya kepada Allah. Mengajak manusia untuk dia menghambakan dirinya kepada Sang Khalik dan membebaskan manusia dari belenggu kesyirikan. Ya, dari belenggu perbudakan kepada sesama makhluk. Karena sejatinya orang yang menyembah kepada selain Allah berarti dia sedang memperbudak dirinya kepada sesama makhluk. Karena ingat para pemirsa kajian Qomri yang dirahmati oleh Allah, ya, kaidah di dalam agama kita ada khalik, ada makhluk. Ada yang mencipta, ada yang diciptakan. Nah, yang mencipta ini Allah. Tidak ada pencipta selain Allah. Maka selain Allah itu dikatakan ciptaan, yaitu makhluk. Ya. Maka kita tidak boleh beribadah kepada sesama ciptaan. Tidak boleh kita mempersembahkan ibadah kita kepada sesama ciptaan. Kita ini sama-sama ciptaannya. Ya, kita dengan Nabi itu sama-sama ciptaan Allah. Kita dengan malaikat kita sama-sama ciptaan Allah. Ya. Nah, seorang tidak boleh dia itu memperbudak dirinya kepada sesama makhluk, tapi dia harus memperbudak dirinya kepada Sang Khalik. Ya, dia harus menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu agamanya Nabi Ibrahim. Timbul pertanyaan, kenapa Ibrahim itu dikatakan Al-Hanifiyah? Ya. Kenapa agamanya Nabi Ibrahim itu dikatakan sebagai agama Al-Hanifiyah? Maka disebutkan oleh para ulama, di antaranya apa yang ditulis atau yang dibawakan oleh Syekh Shalih Fauzan di dalam kitab beliau Syarah Al-Usul As-Salasa, ya, dan juga apa yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitab beliau Syarah Salasatil Usul, ya, dan para ulama-ulama yang lainnya, bahwasanya yang dimaksud dengan Al-Hanifiyah itu adalah al-millatul ma'ilatu anisyirki al-mabniyatu alal ikhlasi lillah. Yang dimaksud dengan Al-Hanifiyah itu adalah agama yang kecondongannya kepada keikhlasan dan menjauhkan diri dari kesyirikan. Saya ulangi. Apa yang dimaksud dengan Al-Hanifiyah? Al-Hanifiyah itu adalah agama yang dia itu kecondongannya kepada keikhlasan dan menjauhkan diri dari kesyirikan. Ya. Dan itulah yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau mendapati kaumnya
terutama bapaknya sebagai pembuat patung, pembuat Tuhan. Mereka meminta menyembah kepada patung-patung tersebut, meminta kepada Tuhan-Tuhan tersebut. Tapi Ibrahim adalah orang yang hanif, yang mana fitrahnya, kecondongannya dia kepada Allah, tidak menyembah kepada patung-patung tersebut. Ya. Nah, ini yang disebut dengan al-hanifiyah. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang hal ini, yaitu di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-120, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Ibrahima", sesungguhnya Ibrahim itu kana ummatan, adalah seorang umat, ya. Umat qanitan lillah, yang dia menjaga dirinya karena Allah, hanifan, dan dia memiliki kecondongan kepada tauhid. Ya. Dia sangat condong kepada keikhlasan, dia sangat condong kepada tauhid, dan dia menjauhkan dirinya dari perbuatan syirik. Di saat seluruh kaumnya mereka menyembah kepada patung, tapi dia menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia menyembah kepada Allah itulah, dan dia kufur kepada patung-patung yang mereka sembah, yang menyebabkan Nabi Ibrahim itu dibakar oleh kaumnya. Walam yakum minal musyrikin, dan dia bukan termasuk orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Ta'ala. Makanya di sini saya ingin menepis sebuah kisah yang sering kita dengar. Jadi kita ingin menjawab sebuah kisah yang kita dengar, atau kita ingin mengklarifikasi kisah yang sering kita dengar dulu waktu mungkin di pendidikan, di sekolah pendidikan dasar, baik itu menengah mungkin lagi, atau semisalnya di pas waktu di bangku sekolah. Kebanyakan diceritakan Nabi Ibrahim itu melihat bulan, dia menyembah bulan, melihat matahari, dia menyembah matahari. Ya, katanya seperti itu. Maka kita katakan itu semuanya kisah-kisah yang tidak benar. Bahwasanya Ibrahim tidak pernah menyembah kepada matahari, tidak pernah menyembah kepada bulan. Tapi Ibrahim itu adalah orang yang sangat ikhlas kepada Allah. Justru sebaliknya, dia melihat orang-orang yang menyembah kepada matahari, dia larang. Kenapa kau menyembah sama matahari? Ya. Ada orang yang menyembah kepada bulan, dia larang. Itu yang sebenarnya di dalam fakta sejarah. Namun itulah, ya, karena kejahilan kita mungkin, karena keterbatasan ilmu kita, akhirnya yang sampai atau yang diajarkan kepada kita bahwasanya Ibrahim itu adalah orang yang dulu menyembah ini segala macam. Maka kita katakan seluruh para nabi, mereka itu dijaga oleh Allah Ta'ala untuk menyembah kepada selain Allah sebelum mereka diangkat menjadi seorang nabi. Ya. Jadi seluruh nabi itu Allah jaga mereka. Allah hindarkan mereka dari beribadah kepada selain Allah. Karena mereka akan disiapkan sebagai kudwa, ya, sebagai suri toladan, sebagai contoh. Ya. Berbeda mungkin dengan sebagian ustadz yang mungkin mereka dahulu adalah, sebelum mereka menjadi seorang ustadz, mereka dulu mungkin pernah, ya, di masa muda mereka, tapi karena mereka belajar semangat, kayak contoh misalkan Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad itu adalah seorang mantan pembegal, perampok. Ya, begal sama perampok sama kan? Ya, kurang lebih lah, OT-OT sama bakwan lah. Ya, kurang lebih sama. Ya. Fudail bin Iyad itu mantan pembegal dulu, kelas kakap. Nggak ada yang berani sama Fudail bin Iyad. Akhirnya suatu ketika dia ingin mencuri di rumah seorang wanita. Sudah dipanjat temboknya sama Fudail bin Iyad ini, kakinya sudah masuk satu ke halaman rumah atau ke bangunan rumah tersebut. Ketika dia hendak memindahkan kaki yang satunya yang masih berada di luar pekarangan, dia mendengar firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Hadid. Ya, dalam surat Al-Hadid pada ayat yang
ke-16. Ya, dia mendengar wanita tersebut membaca Al-Quran surat Al-Hadid ayat yang ke-16. Apa kata Allah Ta'ala dalam surat tersebut atau dalam ayat tersebut? Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah. Belum sampaikah, belum tibakah saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk hati mereka takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ketika mendengar ayat ini, dia langsung gemetar. Nggak jadi ngerampok dia. Langsung loncat, lari. Dengan penuh kegemetaran, dia bersembunyi. Ya. Setelah dia tenang, maka dia pun mandi. Dan setelah dia mandi, dia datang ke Masjid Nabawi. Orang-orang kaget ngelihatnya. Fudel, awas, ada Fudel datang. Ya, bahaya ini kata mereka. Ternyata Fudel bin Iyad datang ke situ untuk belajar. Subhanallah. Ya, karena kesungguhan, karena gigihnya beliau di dalam belajar, Allah pun memberikan kemudahan kepada beliau untuk memahami ilmu agama, dan beliau pun menjadi salah seorang ulama yang sangat luar biasa. Dan perkataan-perkataan beliau banyak sekali dinukilkan oleh para ulama-ulama, terutama ulama-ulama tafsir ketika menjelaskan tentang firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Mungkin selain dari nabi mereka punya masa kelam. Tapi kalau para nabi itu mereka adalah orang yang dijaga sama Allah, orang yang maksum, yang dijaga sama Allah Ta'ala. Yang dipelihara dari melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang, yang berbau kemaksiatan, apalagi itu perbuatan syirik. Contoh saja Nabi kita, Nabi Muhammad SAW adalah orang yang tidak pernah menyembah kepada berhala-berhala yang ada di kota Mekah, yang sekitar apa itu ada sekitar 360 berhala pada waktu itu. Tidak pernah. Ya. Bahkan saking Allah menjaganya, Nabi SAW itu terkenal dengan nama peristiwanya itu Syaqqus Sadr, yaitu Allah membedah dada Nabi SAW, kemudian mengeluarkan hati beliau untuk dibersihkan hati beliau dari segala penyakit-penyakit hati, lalu dimasukkan kembali. Ya. Lihat bagaimana Allah mempersiapkan kepada umat itu seorang nabi yang benar-benar mereka itu adalah orang-orang yang menjaga diri mereka dari yang namanya perbuatan syirik kepada Allah. Ya, maka tidak ada istilahnya. Ya. Bahwasanya dulu Nabi Ibrahim pernah gini, maka kita katakan itu adalah kisah yang salah, itu adalah kisah yang dahulu mungkin kita diajarkan di sekolah-sekolah, maka kita klarifikasi kisah tersebut adalah kisah yang salah, ya. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, secara tegas Allah katakan di dalam surat An-Nahl tadi ayat yang ke-120, walam yaku minal musyrikin, dan dia tidak pernah menjadi orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah. Ya. Baik. Nah, itu yang dimaksud dengan Al-Hanifiyah. Bahwa Hanifiyah itu adalah agama yang kecondongannya kepada keikhlasan, kepada tauhid, ya, dan menjauhkan dirinya dari perbuatan syirik. Ya. Wa bidzalika amarallahu jami'an nasa wa khalaqahum laha. Dan yang demikian itulah yang Allah perintahkan kepada seluruh manusia. Dan karena tujuan itulah Allah menciptakan seluruh manusia. Jadi Allah menciptakan kita dan memerintahkan kepada kita untuk beribadah hanya kepada Allah. Untuk kita mengikhlaskan ibadah kita hanya kepada Allah. Untuk kita mentauhidkan Allah. Kita beramal itu lillahi ta'ala. Beramal itu cari muka di hadapan Allah, gak usah cari muka di hadapan manusia. Karena masih banyak di antara kita yang beramal itu cari mukanya di hadapan manusia. Dia riak di hadapan manusia. Buat apa kita cari muka di hadapan manusia? Ya.
Tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quranul Karim yang memerintahkan kita kalau beramal carilah muka di hadapan manusia, carilah pujian di hadapan manusia. Tidak ada. Yang ada itu Allah perintahkan kita tatkala kita beramal lillahi ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima. Apa kata Allah Ta'ala? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah kami perintahkan kepada manusia, kepada kalian, melainkan kalian ibadah itu lillahi ta'ala. Kalian beramal itu cari mukanya di hadapan Allah. Jangan cari mukanya di hadapan manusia. Ya. Buat apa cari muka di hadapan manusia? Tidak ada manfaatnya. Yang ada justru kita rugi. Ya. Rugi. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi pernah menegaskan tentang perkara tersebut sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Nomor hadis yang ke-2985. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, ana agna syuraka anisyirki. Sesungguhnya aku tidak butuh kepada sekutu, kata Allah Ta'ala. Aku tidak butuh kepada sekutu. Ya. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Dan barang siapa yang dia beramal, melakukan amal soleh apapun. Entah itu sholat, puasa, zakat, haji, umroh, sedekah, infak, nuntut ilmu, ya, dan yang lainnya dari amal-amal soleh. Barang siapa yang melakukan amal soleh dan di dalam amal soleh tersebut ternyata dia punya niat ganda. Satu sisi iya dia ikhlas sama Allah Ta'ala, kepada Allah. Tapi satu sisi dia ingin orang simpati sama dia. Dia ingin orang memuji dia, dia ingin cari muka di hadapan manusia. Maka kita katakan, orang seperti ini kata Allah Ta'ala, taraktuhu wa syirkahu. Allah tinggalkan dia, Allah tidak terima amalnya, dan Allah biarkan dia bersama sekutunya tersebut. Bahkan kata Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab di dalam Syarah Sahih Muslim, ketika beliau menjelaskan tentang hadis ini, sesungguhnya amalan yang dibangun di atas keriaan, mengharapkan simpati, pujian dari manusia, maka pada hakikatnya amalan tersebut adalah amalan yang batil. Ya. Lebih parah lagi kata Imam Ibnul Qayyim, ya, orang yang membangun amal ibadahnya, sebesar apapun amal ibadah tersebut, kalau sudah niatnya bukan karena Allah, ya, karena niatnya riya, mencari muka di hadapan manusia, mencari simpati, sanjungan dari manusia, maka amal tersebut tidak akan memberikan dia manfaat sedikit pun, baik di dunia maupun di akhirat. Tidak pula menambah keimanan bagi dirinya, tidak pula menambah pundi-pundi pahala yang dia harapkan untuk dimasukkan ke dalam surga kelak. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi buat apa? Apa manfaatnya? Ya. Bahkan yang lebih parah, apa kata Allah Ta'ala? Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ketika nanti kita dikumpulkan di padang mahsyar, lalu orang-orang yang di dunia yang dia beramal untuk mencari muka kepada manusia, yang ingin mencari simpati kepada manusia, Allah panggil mereka. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat dari Muhammad bin Lubaid, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar.
Sesungguhnya perkara yang paling aku takuti menimpa kalian yaitu syirik kecil. Apa itu syirik kecil? Riya. Yang mana riya itu kadabi binamlatis sauda fi safhatis sauda fi dhulumatil lail. Riya itu seperti semut hitam di atas batu hitam di tengah kegelapan malam. Samar. Tidak ada yang bisa mengetahui orang itu riya atau tidak. Dia cari muka sama orang, simpati sama orang, kecuali dirinya dengan Allah Ta'ala. Ya. Maka Nabi SAW melanjutkan hadisnya dengan mengatakan, wa qala tabaraka wa ta'ala, maka Allah pun berfirman, berkata kepada manusia, ya, pada hari manusia akan diberikan balasan dari amal-amal ibadahnya, yaitu pada hari kiamat. Ketika kita dikumpulkan oleh Allah Ta'ala, ya sudah saatnya kita terima nih balasan dari amal ibadah kita. Kan Allah mengatakan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kebaikan apapun yang kita lakukan meskipun kecil, Allah berikan balasan. Ya, hari kiamat yang harusnya kita terima pahala karena kita ibadah di dunia, kita capekkan diri kita di dunia. Ibarat kata seorang pegawai sudah kerja 1 bulan, sudah wayanya terima gaji. Ya. Nah, saat terima pahala ini, kita akan diberikan pahala yang akan dibagikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Apa yang Allah katakan kepada mereka-mereka yang selama di dunia mereka itu ibadahnya, amal solehnya untuk simpati orang kepada dia, supaya orang simpati sama dia, supaya orang itu memuji dia, menyanjung dia, dia cari muka di hadapan orang. Apa kata Allah kepada mereka-mereka yang tidak bertobat dari perbuatan ini? Kata Allah Ta'ala, idhabu ila kuntumul ladzi turauna fid dunya hal tajidu indahum jazaa. Hei kalian yang di dunia, kalian beramal, ya, kalian melakukan ketaatan untuk mencari simpati manusia, supaya kalian dikatakan orang soleh, dikatakan orang dermawan. Kalian cari muka di hadapan manusia. Apa kata Allah? Pergi kalian, minta kepada mereka-mereka yang kalian berikan ibadah tersebut, berikan amal soleh tersebut. Kalian bisa dapat pahala enggak dari mereka? Tentu jawabannya tidak. Allah hinakan kita di dunia kalau kita simpati. Allah hinakan kita di akhirat. Ya. Sungguh amat rugi diri kita ini. Maka sering kita sampaikan, apa manfaatnya? Apa manfaatnya? Pujian manusia itu sesaat. Dan sering saya ingatkan. Ini sebagai peringatan buat saya pribadi dan kepada para pemirsa sekalian, pada para jamaah kajian Komering. Kita berbuat baik sama manusia itu, 1000 kebaikan yang kita lakukan, 1 kesalahan yang kita lakukan, yang diingat yang mana? Yang diingat kesalahan. Ya. Karena kesalahan yang sepele itu menghancurkan beribu-ribu kebaikan yang pernah kita lakukan kepada dia. Akhirnya kalau ketemu, ya, yang diingat apa? Kesalahan kita. Dia lupa kebaikan yang kita lakukan. Terus kenapa masih kita meminta sanjungan dan pujian dari mereka? Tidakkah kita menyimak firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Insan? Pada ayat yang ke-9, apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menceritakan tentang salah satu ciri penduduk surga? Dalam surat Al-Insan ayat ke-9, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kata Allah Ta'ala, sesungguhnya penduduk surga itu kalau berikan makan, berikan bantuan, ya, mereka mengharapkan wajah Allah, balasan hanya dari Allah, dan tidak mengharapkan balasan dari mereka, tidak mengharapkan terima kasih, matur suwun, tidak perlu. Ya. Kalian mau terima kasih sama kita, ahlan wa sahlan. Tidak mau terima kasih juga, itu terserah kalian. Tapi yang jelas kita beramal ini lillahi ta'ala.
Maka peliharalah sifat ikhlas di dalam hati kita. Kita ini sudah banyak yang ngaji, tapi itu nyatanya masih cacat di dalam masalah keikhlasan. Oleh karena itu, ya, bab masalah ini adalah bab yang tidak boleh kita tinggalkan. Ya, bab yang tidak boleh kita hanya pelajari sekali dua kali. Kenapa? Karena kita ini akan terus beramal. Dan hati manusia itu akan terus berbolak-balik. Sehingga untuk mencapai kekuatan hati di dalam kita beramal, supaya hati kita ini kokoh di dalam beramal untuk terus ikhlas kepada Allah, maka harus terus belajar bab ini. Ya, jangan nanti Ustadz kajiannya kok masalah ikhlas terus. Lo tanya diri kita, ini amal kita sudah ikhlas atau enggak? Itu pertanyaannya. Ya. Yakin ibadah kita sudah kita bangun di atas keikhlasan semuanya? Ya. Apa kita yakin seluruh amal ibadah yang kita lakukan semuanya telah kita bangun dengan mengharapkan wajah Allah? Bukankah masih banyak di antara manusia yang mencari jempolnya manusia itu? Update status, cekrek, alhamdulillah, ya, bisa beribadah kepada Allah. Mungkin dia disebut dia sholat tahajud, tapi kan ada jamnya ketika ngupdate status itu. Akhirnya orang lihat, oh masya Allah sholat tahajud, di like. Belum lagi amal-amal ibadah yang lain. Ya. Pergi umroh, foto, ya. Lagi doa depan Ka'bah, padahal tidak berdoa beneran, dusta itu. Hanya sekedar untuk kepentingan foto, kepentingan update status di media sosial. Terus kalau mau ada status tuh mau ngapain? Mau cerita sama orang saya lagi umroh gitu? Apa manfaatnya? Gak ada manfaatnya. Ibadah itu kita disuruh untuk menutupi. Kita tutup ibadah itu. Kita simpan ibadah kita itu. Bukan malah kita buka. Ya. Maka jauhkan diri kita dari yang namanya ketidakikhlasan. Ya. Tapi bangunlah segala amal ibadah kita di atas keikhlasan, karena ikhlas ini adalah syarat diterimanya ibadah. Jadi amal kita itu akan diterima atau tidak, ibu-ibu, bapak-bapak, dan juga para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kalau terpenuhi padanya dua syarat. Yang pertama ikhlas, ya, lillahi ta'ala, mencari wajah Allah. Dan yang kedua, ibadah itu kita lakukan sesuai dengan apa yang telah dituntunkan oleh Nabi kepada kita, apa yang telah dicontohkan oleh Nabi kepada kita. Hanya itu dua kok. Tapi dua ini masih banyak yang berat melakukannya. Makanya butuh yang namanya kesungguhan. Ya. Butuh yang namanya kesungguhan. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-56. Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi beliau membawakan ayat yang menjelaskan tentang tujuan manusia diciptakan. Dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadanya. Ya, beribadah kepada Allah. Ibadah yang seperti apa? Yaitu ibadah yang kita bangun di atas keikhlasan kepadanya dan menjauhkan diri kita dari sarana-sarana yang bisa menjatuhkan diri kita kepada kesyirikan dan yang bisa menghapus keikhlasan kita kepada Allah. Ya. Syirik, riya, jauhkan. Sum'ah. Apa itu sum'ah? Ya, sum'ah sama riya itu sama saja. Tapi kalau sum'ah lebih ke arah memperdengarkan. Tapi kalau riya memperlihatkan. Ya kurang lebih sama lah. Ujung-ujungnya untuk pamer kok. Ya. Ujub. Apa itu ujub? Bangga dengan amal ibadah. Ya. Baru sedekah 2.000 saja sudah bangga. Apalagi kalau sedekahnya 1 juta, 2 juta gitu.
Ini 2000 saja sudah difoto. Naudzubillah. Jadi dari ayat ini, surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-56 ini, kita tahu tentang tujuan kita diciptakan. Allah menciptakan kita untuk beribadah. Ya. Untuk kita hanya menyembah kepada Allah. Untuk kita membangun ibadah kita lillahi ta'ala. Ikhlas karena Allah. Mengharapkan wajah Allah, cari muka di hadapan Allah, bukan cari muka di hadapan makhluk. Bukan cari muka di hadapan manusia. Karena semua itu akan sirna. Ya, semua itu akan fana. Semua itu akan hilang meninggalkan kita. Ya. Tidak ada pujian yang abadi melainkan pujian dari Allah. Ini perlu kita catat. Tidak ada pujian yang abadi melainkan pujian dari Allah Ta'ala. Kalau Allah sudah memuji hambanya, itu pujian yang abadi. Lihat bagaimana Allah memuji Nabi kita. Bagaimanapun orang-orang musyrikin ingin merendahkan Nabi kita, menurunkan harkat dan martabat Nabi kita, tetap Allah mengangkat derajatnya. Ya, maka salah satu cara supaya Allah mengangkat derajat kita, ikhlas lillahi ta'ala. Tauhid karena Allah. Ya. Kemudian beliau mengatakan, wa a'dhamu ma amarallahu bihi at-tauhid. Maka perkara yang paling Allah perintahkan kepada kita untuk kita tegakkan di dalam amal ibadah kita adalah kita ikhlas lillahi ta'ala, mentauhidkan Allah. Ya, apa itu tauhid? Tauhid secara bahasa, ibu-ibu, bapak-bapak, para pemirsa kajian Komering yang dirahmati oleh Allah, secara bahasa nih dicatat nih. Ya, pertemuan berikutnya saya tanya. Ada ujiannya. Ya. Tauhid secara bahasa itu artinya ja'alu syai' wahid, menjadikan satu, itu namanya tauhid. Ya. Menjadikan sesuatu itu satu, itu namanya tauhid. Ya. Sedangkan secara istilah, apa itu secara istilah tauhid? Tauhid itu secara istilah adalah ifradullahi ta'ala bil ibadah. Mengesahkan Allah Ta'ala dalam seluruh amal ibadah kita. Itu namanya tauhid. Ya, saya kasih yang pendek saja pengertiannya. Kalau yang panjang nanti mumet. Bisa-bisa selesai kajian nanti cari bodrek semua nanti. Secara bahasa apa itu tauhid? Menjadikan sesuatu itu satu. Sedangkan secara istilah kata para ulama, ifradullahi ta'ala bil ibadah, mengesahkan Allah dalam setiap amal ibadah kita. Mau ibadah itu ibadah kecil ataupun ibadah yang besar, ya, mau itu ibadah yang wajib atau yang sunnah, semuanya lillahi ta'ala. Ya, semuanya lillahi ta'ala. Putuskan harapan kita kepada manusia. Karena manusia itu adalah makhluk yang fakir. Makhluk yang tidak punya apa-apa, yang tidak bisa memberikan kita manfaat. Tidak pula bisa menjadikan kita jatuh ke dalam kemudaratan. Melainkan semuanya karena izin Allah. Ya. Nah, ini perkara yang paling kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Ya. Benar-benar kita harus mengesahkan Allah dalam setiap amal ibadah kita. Dan itulah makna dari syahadat kita yang pertama. Yaitu la ilaha illallah. Apa sih intisari dari syahadat kita yang pertama itu? Yaitu mengesahkan Allah dalam ibadah. Karena orang-orang musyrikin dahulu, orang-orang musyrikin jahiliyah dahulu, mereka itu percaya sama Allah. Tapi kalau masalah doa, meminta, menyembelih, tawakal itu kepada patung-patung mereka. Ya. Nah, kita pun demikian sekarang. Ya. Hilangkan ketergantungan hati kepada sesama makhluk. Ketergantungan hati kepada yang lainnya, apalagi kepada jimat lah itu segala macam. Hilangkan. Tapi benar-benar hati ini kita gantungkan kepada Allah. Kita serahkan sama Allah. Ya.
Bukankah Allah telah mengatakan qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, sesembahanku, hidupku, matiku karena Allah. Kita ini ya para pemirsa, kita ini kalau masalah hafal ayat itu luar biasa sudah. Ya. Bolak-balik hafal itu. Mungkin Al-Qur'an itu 60 juz dihafal. Tapi prakteknya itu yang kadang-kadang ya itulah. Makanya perlu untuk diingatkan. Nah, ini perkara yang paling kita diperintahkan di dalam amal ibadah kita. Ikhlas. Wa a'dhamu ma naha anhu asyirku. Adapun perkara yang paling dilarang di dalam agama kita adalah syirik. Syirik. Ini adalah perkara yang paling dilarang. Dosa yang paling besar. Kezaliman yang paling zalim yaitu syirik. Coba lihat nasihat Luqman kepada anaknya di dalam surat Luqman dari ayat yang ke-12 sampai ke-19. Apa wasiat Luqman yang pertama kepada anaknya? Ketika Luqman ingin memberikan wasiat kepada anaknya, kata Luqman, wa id qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya. Tatkala Luqman berkata kepada anaknya, wahai anakku, la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Jangan berbuat syirik karena syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Ini wasiat pertama Luqman kepada anaknya. Ngajarin anaknya itu supaya menjauhkan syirik, ikhlas dalam ibadah kepada Allah Ta'ala. Loh kita, coba apa wasiat kita pertama kepada anak kita? Ya. Wasiat pertama, nah kalau kamu gede kamu harus jadi ini ya. Itu wasiat pertama itu. Luqman lu ngasihati anaknya, jangan berbuat syirik sama Allah. Luqman kalau kamu kalau kamu beramal, kata Luqman, karena Allah sudah, jangan karena manusia. Itu nasihat Luqman kepada anaknya. Kalau kita enggak, nasihatnya beda. Ya, apalagi kalau kita memiliki orientasi dunia hidupnya, pasti nasihatnya itu tentang dunia. Nah, kalau kamu itu sekolah rajin, kamu akan menjadi orang sukses, jadi presiden, gini segala macam. Saya katakan, ya, tolong dicatat. Kita katakan ini, kita sampaikan apa yang dikatakan para ulama. Orang tua yang sukses itu bukan orang tua yang bisa menjadikan anaknya itu presiden, gubernur, bupati, wali kota, direktur, ya pimpinan segala macam. Bukan itu orang tua yang sukses. Tapi orang tua yang sukses itu adalah orang tua yang bisa menjadikan anaknya terus mengangkat kedua tangannya dengan mengatakan, Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Betapa banyak anak yang sudah jadi pejabat tapi belum tentu bisa mengangkat kedua tangannya untuk kedua orang tuanya. Itu barometer kesuksesan orang tua dalam mendidik anak. Dan tidak akan mungkin seorang anak itu mengangkat kedua tangannya melainkan dilalui dengan sebuah pendidikan dan penanaman nilai-nilai Islami di dalam diri mereka. Maka ada satu poin yang sangat penting ketika para ulama menjelaskan tentang hadis idza matal insanu in qata amaluhu illa min salas. Ketika seorang meninggal dunia, seluruh amal ibadahnya terputus kecuali dari 3 hal. Yang pertama sedekah jariyah. Yang kedua ilmu yang diamalkan. Yang ketiga wa waladun sholihun yad'ulah. Yang jadi perhatian para ulama itu pada poin yang ketiga. Anak soleh yang terus mendoakan kedua orang tuanya. Apa yang menjadi perbincangan di antara mereka? Yaitu ketika Nabi mengatakan anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya, ya, Nabi mengatakan dengan kalimat yad'u. Nabi tidak mengatakan dengan kalimat da'a. Yad'u kalau dalam bahasa Arab itu namanya fi'il mudhari'. Kata kerja yang sekarang dan yang akan datang. Ya. Yang mana fi'il mudhari' itu kalau dalam ilmu bahasa disebut dengan yufidul istimrar. Dia mengandung makna berkesinambungan. Jadi anak ini tidak doakan cuma sekali 2 kali, tapi terus anak ini mendoakan kedua orang tuanya. Makanya Nabi menggunakan kata-kata yad'u, bukan da'a. Ya. Yad'u.
Yufidul istimror. Menunjukkan bahwasanya anak itu mendoakan orang tuanya bukan cuma sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, tidak. Tapi terus menerus. Dan itu tidak akan bisa dilakukan. Kecuali dengan penanaman nilai-nilai islami terhadap anak-anak kita. Nah itu wasiat Luqman kepada anak. Tidak boleh berbuat syirik. Nah. Ya, tidak boleh. Karena syirik yang berbahaya. Al-Imam Adz-Dzahabi membawakan syirik ini sebagai dosa yang pertama di dalam kitab beliau, dosa-dosa besar. Coba dicek dalam kitab Al-Kabair. Ya. Sebagai dosa-dosa besar. Ya. Padahal kita tahu sebenarnya dosa besar itu di bawah dosa syirik. Tapi beliau ingin membawakan bab itu yang pertama untuk menjelaskan bahwasanya dosa yang paling besar di atas dosa besar itu adalah dosa syirik. Supaya kita ini lebih benar-benar menjauhkan diri kita. Untuk terus kita mengasah keikhlasan kita di dalam kita beramal. Ya. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW mengkategorikan bahwasanya dosa syirik itu adalah dosa yang membinasakan. Dosa yang membinasakan. Yang akan mendatangkan kebinasaan bagi pelakunya baik di dunia maupun di akhirat. Kata Nabi SAW di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, "Ijtanibu sab'al mubiqat." Jauhkanlah diri kalian dari 7 dosa yang membinasakan. Ya. Ada 7 dosa yang membinasakan. Dan semua 7 dosa yang disebutkan oleh Nabi di sini semuanya adalah dosa besar. Ya. Satunya dosa syirik. Yang pertama apa? Ya, asyirku billah. Syirik kepada Allah. Nabi sebutkan yang pertama dosa yang membinasakan itu syirik kepada Allah. Membinasakan. Wasihru, sihir. Karena sihir ini termasuk sarana menuju ke syirik kepada kesyirikan. Dan ini bisa mengeluarkan seorang nanti dari Islam. Wa qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haqq. Membunuh jiwa yang Allah haramkan. Yang keempat, wa aklur riba, makan harta riba. Yang kelima, wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Yang keenam, wa tawalla yaumaz zahfi, lari dari medan pertempuran, lagi perang tiba-tiba kabur. Dosa besar. Dan yang terakhir, wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat, dan memfitnah atau menuduh dengan tuduhan yang tidak benar wanita-wanita yang beriman sementara mereka adalah orang-orang yang menjaga dirinya. Dituduh ini, dituduh itu. Padahal dia adalah orang yang menjaga diri. Nah, coba lihat dosa yang pertama disebutkan oleh Nabi SAW di situ. Dosa syirik. Karena memang dosa syirik itu akan membinasakan. Ya, membinasakan. Dan dalil-dalil yang menjelaskan tentang dosa syirik itu membinasakan itu sangat banyak di dalam Al-Quran. Mana diantaranya saya sebutkan saja, nanti bisa dilihat di mushafnya. Yang pertama itu dalam surat An-Nisa ayat yang ke-48. Nanti bisa dilihat. Dalam surat An-Nisa ayat yang ke-48. Kemudian ayat berikutnya dalam surat Al-Maidah ayat 72. Ya. Dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-72. Kemudian yang berikutnya yaitu dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-65. Dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-65. Kemudian dalam surat Al-An'am ayat yang ke-88. Al-An'am ayat yang ke-88. Kemudian diantaranya lagi yaitu dalam surat Yunus pada ayat yang
Afwan, bukan surat Yunus. Ya. Yaitu dalam surat Al-An'am lagi pada ayat yang ke-22. Ya, bukan surat Yunus. Jadi dalam surat Al-An'am ayat yang ke-22. Nah, ini dalil-dalil yang menjelaskan tentang betapa bahayanya kesyirikan itu, seorang yang tidak ikhlas kepada Allah Ta'ala di dalam dia membangun ibadahnya kepada Allah. Baik. Kemudian kita baca sedikit apa yang ditulis oleh Syekh di sini. Wa dalilu qauluhu ta'ala. Adapun dalil yang menjelaskan tentang pentingnya seorang ikhlas dan wajibnya seorang menjauhkan dirinya dari kesyirikan, yaitu dalam surat An-Nisa ayat yang ke-36. Allah Ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ya. Dan sembahlah Allah dan janganlah kalian berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa idza qila laka, maka apabila dikatakan kepadamu, usulus salasatul lati yajibu 'alal insani ma'rifatuha. Apa itu 3 landasan utama yang wajib untuk dipahami oleh setiap manusia? Jadi kalau kita ditanya nih, apa sih usul salasa itu? Apa sih 3 pilar utama yang harus kita pahami itu? Fakul, maka jawabannya adalah ma'rifatul abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Yaitu seorang hamba mengenal tentang Allah, kemudian tentang nabinya, dan yang ketiga mengenal tentang agamanya. Karena ketiga hal ini yang akan ditanyakan nanti di dalam alam kubur kita. Jadi di dalam kubur itu ada yang disebut dengan imtihanul qabr, ujian. Nah, ujian itu adalah 3 pertanyaan ini. Ya. Dari ujian ini akan ada satu di antara 2 hal. Kalau bisa jawab, maka akan mendapatkan nikmat kubur namanya. Nikmat kubur. Jadi Allah berikan apa istilahnya ya? Ya kayak makanan pembuka lah bahasanya ya. Jadi pembuka, kita kan kalau makan kan ada makanan pembuka, kemudian ada main course-nya, nanti ada dessertnya gitu kan. Jadi kenikmatan kubur itu adalah sebagai pembuka, ya. Bahwa saya kebahagiaan yang Allah akan berikan kepada kita. Kalau bisa jawab tapi kalau nggak bisa jawab, maka itu akan menjadi azab kubur bagi kita. Dan itu adalah permulaan azabnya Allah Ta'ala kepada kita. Jadi ada 3. Ada namanya imtihanul qabr atau su'alul kubur, yang kita kenal dengan istilah su'alul malakain, pertanyaan 2 malaikat. Ada namanya nikmat kubur dan ada namanya azab kubur. Nah, seorang akan mendapatkan nikmat kubur kalau dia bisa menjawab soal. Nah, seorang akan terkena azab kubur kalau dia tidak bisa menjawab soal. Dan insya Allah kita akan mempelajarinya ya ke depannya, ketiga perkara ini yang akan insya Allah kita akan mulai dari mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi dengan kita mempelajari ini, kita telah mempersiapkan diri kita supaya kelak nanti ketika kita ditanya kita tahu jawabannya. Ya, di dunia memang gampang, anak SD bisa jawab. Tapi pas di akhirat susah. Ya, lebih susah daripada seorang ujian disertasi program S3. Karena semua itu tergantung bagaimana usaha kita di dunia untuk mempersiapkan diri. Ya, Allah akan membantu kita sesuai dengan usaha kita tatkala kita mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya tatkala kita berada di dunia. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam. Sampai di sini dulu kajian kita. Mungkin kalau ada pertanyaan kami persilakan. Ustadz, apakah semua orang akan dihimpit dadanya saat masuk kubur? Iya, semua orang akan dihimpit. Itu namanya apa bahasanya itu? Ya, pokoknya himpitan kubur lah bahasanya. Jadi ibarat kata welcome to kubur gitu loh. Ya, selamat datang di kuburan. Karena kata Nabi SAW, beliau pernah mengatakan, kalau sekiranya ada orang yang tidak dihimpit di dalam kuburan, maka yang paling utama itu adalah Sa'ad bin Mu'adz.
Karena Sa'ad bin Mu'adz adalah orang yang sangat luar biasa. Kalau Sa'ad bin Mu'adz saja itu kena himpitan kubur, apalagi yang lainnya, kata Nabi SAW. Jadi himpitan kubur itu semua orang akan mendapatkan. Dan himpitan kubur, kata Nabi SAW, jadi tulang dada itu akan begini dia. Tapi kembali lagi, ya, hanya sekedar himpitan tok. Ya. Jadi dihimpit, dadanya akan, tulang-tulangnya itu akan bersilang satu dengan yang lainnya. Setelah himpitan itu dilepas, maka dia akan kembali lagi. Nah, setelah himpitan kubur itu, barulah datang dua malaikat yang membawa palu nanti. Ya. Jadi kalau ditanya tidak bisa jawab, siapa Tuhanmu? Hancur, dikembalikan lagi. Sampai kapan digitukan? Ya, sampai hari kiamat. Ya, sampai hari kiamat dipukul terus. Nah, inilah bentuk bagaimana Allah menghinakan orang-orang musyrikin, orang-orang kafir. Sudah Allah hinakan di dunia, Allah hinakan di akhirat, Allah hinakan pula nanti di dalam api neraka jahanam. Ya, jadi jangan mau masuk neraka, katanya mau konser di neraka itu. Tidak perlulah. Buat apa? Ya, kita orang-orang beriman ini berharap masuk surga tanpa hisab. Ya, tanpa hisab. Jadi sebelum mau masuk neraka, uji nyali dulu dengan pegang api kompor itu. Kalau kuat ya terserah. Tapi kalau nggak kuat ya itu urusannya. Ya, kalau saya nggak mau coba-coba kalau saya. Baik, wallahu ta'ala alam. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Baik, karena tidak ada pertanyaan, maka kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat. Wa jazakumullahu khairan atas perhatian dan partisipasi antum semuanya. Kita akhiri kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wasallim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.